Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3381. Elliot John mengangguk pelan. Jangan khawatir ayah. Aku sudah mengatur semuanya. Benar. Apakah kita bisa mempercayai pembunuh bayaran yang kita kirim? Tanya Gavin John. Tidak masalah. Aku juga sudah mengatur agar dia bisa kabur. Nanti dia akan meninggalkan perbatasan dengan 150 juta dolar. Dia akan menjadi orang kaya di tempat lain. Dengan keuntungan sebesar itu menantinya, tidak mungkin dia akan mengkhianati kita. Kata Elliot dengan percaya diri. Gavin mengangguk lalu pergi, tapi dia menoleh sejenak sambil menyipitkan mata. Aku sudah mengajarkan ini padamu sejak dulu, Elliot. Kita hanya bisa percaya pada yang sudah mati. Elliot membeku sejenak lalu tersenyum tipis. Aku sudah katakan padamu, ayah. Aku sudah mengatur semuanya. Orang kaya itu akan segera meninggal karena kecelakaan. Sementara ayah dan anak merencanakan langkah mereka, Kaiden Balmer tiba di sisi lain. Setelah memberikan sandera dan memerintahkan agar semua informasi dari dokter didapatkan, Harvey York menghubungi Ansel Torres. Harvey tidak menyembunyikan situasinya sama sekali. Dia jujur kepada rekan-rekannya. Pada saat yang sama, dia meminta polisi untuk menjauh selama beberapa hari ke depan. Dia butuh waktu untuk membuat dokter itu bicara, dan dia juga diminta ikut kualifikasi KTT Longman. Ansel menghela napas dalam-dalam setelah mendengar hal itu. Bagaimanapun, karena semua bukti mengarah ke Harvey, dia mungkin sudah ditangkap seketika jika bukan karena telepon itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Harvey mencoba melupakan semuanya untuk sementara dan memanggil taksi untuk menuju ke Floodwell Gymnasium. Harvey bertemu Fisher Bennett di pintu masuk. Kamu terlambat hari ini, Harvey. Fisher sudah cukup ramah kepada Harvey saat itu. Dia tersenyum hangat saat bicara. Semangat hari ini. Aku menantikan hasilmu. Kamu harus masuk duluan. Tentu saja, dia sangat menghormati Harvey yang memiliki pengetahuan luas tentang seni bela diri. Kamu terlalu baik, Wakil Kepala Cabang Bennett. Sekarang aku di sini, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Omong kosong. Fisher menghela napas. KTT Longman adalah acara besar. Floodwell adalah asal-muasal Longman. Kita akan sangat malu jika kamu tidak masuk 3 besar. Reputasi kita sekarang tergantung padamu, Harvey. Kalahkan lawanmu. Harvey melewati topik itu dan berkata dia akan berusaha sekuat tenaga sebelum masuk ke aula. Corey John dan teman-temannya juga hadir. Corey menunjukkan ekspresi sangat buruk saat melihat Harvey dan Fisher bercakap dengan gembira. Di matanya, Fisher selalu jadi pria serius. Jarang sekali dia berpikir begitu tinggi tentang seorang pemuda seperti Harvey. Sementara Corey dan kawan-kawan tampil buruk, perlombaan pun dimulai. Kualifikasi tingkat kota lebih mudah. Penyelenggara akan memilih 100 peserta untuk bertanding 1 lawan 1. Murid-murid Longman akan jadi lawan mereka. Peserta akan lolos jika berhasil mengalahkan 3 murid Longman. Tentu saja, penguji akan mencatat skor selama pertandingan. Jika lebih dari 10 peserta berhasil lolos, mereka akan diseleksi berdasarkan urutan skor. Bab 3382. Auditorium sudah benar-benar bersih. Pita pengaman dipasang membentuk area sekitar 100 kaki persegi untuk setiap peserta bertarung. Banyak senjata tumpul terpasang di dekat ring. Dari tombak sampai belati, segala jenis senjata bisa terlihat di sana. Harvey York berjalan tenang menuju ring ke-39. Dia menyipitkan mata ke kamera pengawas di atasnya sebelum melihat Corey di ring ke-41. Lalu, dia meletakkan tangannya di tombol siap di sampingnya. Ini pertarungan sesungguhnya, Harvey. Ini benar-benar berbeda dengan ujian teori. Corey menarik rambutnya ke belakang menjadi kuncir kuda dan menyipitkan matanya ke arah Harvey. Kau bahkan tidak punya dasar seni bela diri yang kuat. Lebih baik jangan memaksakan diri kalau tidak mampu.
Lagi pula, murid Longman bukan lawan yang mudah. Kau bahkan tidak akan bisa menangis kalau mereka berhasil membunuhmu. Semua orang tetap menandatangani surat kematian. Setelah ditolak dan tidak dihargai di depan semua orang, Cory penuh amarah saat menatap Harvey. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey hanya dapat peringkat pertama di ujian teori karena menghafal semua pelajaran. Dia juga yakin Harvey tidak punya peluang melawan murid luar Longman seperti dirinya dalam pertarungan nyata. Dia merasa yakin bahwa dirinya lebih baik dari Harvey. Harvey tersenyum tenang. Tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. 300 murid Longman memasuki aula dan memasuki ring yang akan mereka tempati. Dengan kesepakatan para peserta, kedua belah pihak boleh bertarung di dalam ring tersebut. Mengakui kekalahan atau terlempar keluar dari ring dihitung sebagai kalah. Harvey tetap tenang. Dia juga tidak repot-repot memilih lawan. Ketika semua murid Longman berdiri di tempat masing-masing, Harvey memberi isyarat kepada orang di luar untuk masuk. Yang pertama masuk ring adalah seorang pria paruh baya yang gagah. Dia mengambil tongkat kayu dari rak senjata dan menatap Harvey dengan sinis. Aku tidak tahu kau dari mana, anak muda. Tapi, dari tubuhmu yang kurus, kau tidak tampak tahu cara bertarung. Orang bilang tongkat tidak punya mata. Kau sebaiknya keluar dari ring sekarang. Aku mungkin membunuhmu tanpa sengaja jika kau tidak keluar. Murid-murid Longman tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Cory juga diam-diam tertawa karena Harvey dihina. Pria kekar itu pernah mencoba mengejar Cory sebelumnya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan saat Cory menatapnya. Sebenarnya, Harvey tidak peduli dihina seperti itu. Bertarung saja. Untuk apa semua omong kosong ini? Pria kekar tertawa keras lalu menerjang maju. Dia jauh lebih cepat dari kebanyakan orang meskipun tubuhnya besar. Dia mengayunkan tongkatnya dengan marah saat sampai di depan Harvey. Bab 3383. Setelah melihat pria kekar itu menyerangnya dengan tatapan bengis, seolah-olah ingin membunuh lawannya, Harvey York pun tidak menahan diri. Dia melangkah maju sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Tampar. Pria kekar itu merasakan sakit tajam dan langsung pingsan. Dia terpental lalu menghantam tanah tepat di luar arena. Teriakan kesakitan terdengar saat seluruh tubuhnya bergetar. Harvey menyilangkan tangannya dengan santai. Skor penuh. Penguji tidak punya pilihan selain memberikan skor penuh kepada Harvey. Bagaimanapun, Harvey berhasil mengalahkan seorang murid Longman hanya dengan satu tamparan. Itu sangat wajar. Wajah Cory John langsung berubah gelap. Dia tidak menyangka Harvey sangat terampil. Harvey sama sekali mengabaikan Cory dan memberi isyarat kepada orang-orang di luar arena. Dua lawan berikutnya datang silih berganti. Namun mereka bukan tandingan Harvey. Harvey mengalahkan dua lawan berikutnya dengan mudah. Dia kembali mendapatkan nilai penuh. Kompetisi berakhir setelah 1 jam. Hanya 10 orang yang terpilih mengikuti kualifikasi provinsi. Harvey sempat berada di puncak papan peringkat. Cory juga cukup mengesankan, tapi dia kalah dari lawannya hanya dengan 1 langkah. Dia lolos, tapi berada di posisi terakhir. Semua orang anehnya menatap Harvey ketika melihat dia kembali di posisi pertama. Bagaimanapun, dia berhasil melewati ujian teori dan ujian pertempuran nyata. Sungguh pria berbakat. Dia mungkin kuda hitam tahun ini. Fisher Bennett dan yang lain segera berlari memberi selamat kepada Harvey. Kamu sangat hebat, Harvey. Pemuda yang luar biasa. Selamat atas posisi pertama juga. Para penguji menunjukkan kekaguman pada Harvey. Mereka menyaksikan pertarungan Harvey. Semua kemenangan hanya dengan 1 langkah. Lawannya bahkan tidak bisa bertahan. Meski tamparan tidak dianggap elegan, kemenangan tetaplah kemenangan. Aku cuma beruntung. Lawanku tidak terlalu kuat. Jawab Harvey dengan rendah hati. Touch. Jadi kau memang tahu, setelah semua kejadian itu. Kalau begitu, kenapa masih berpura-pura? Cory menatap tajam Harvey sambil dikelilingi teman-temannya. Kau mungkin akan teriak minta tolong orang tuamu jika bertemu lawan yang lebih kuat. Harvey mengerutkan alis lalu menatap balik.
Itu jauh lebih baik daripada menang dengan cara menggoda. Apa maksudmu? Wajah Cory berubah buruk saat mendengar kata-kata Harvey. Memang dia menang 2 pertarungan berkat kecantikannya, tapi dia merasa pilihan senjatanya juga berperan membuatnya sejauh itu. Orang-orang itu cuma berhayal. Harvey hanya memanfaatkan fakta itu. Cory mengatupkan giginya dan berkata dingin. Apa kau pikir kau hebat hanya karena menang beberapa pertandingan? Itukah yang kau pikirkan? Orang benar-benar kuat bukan dilahirkan di ring. Mereka terbentuk dari pertempuran nyata. Lagi pula, kau tidak mengerti kenapa kau bisa menang 3 pertandingan beruntun hanya dengan 1 langkah. Kau benar-benar ingin aku mengatakannya di depan semua orang. Aku hanya berusaha mengusirmu dari sini. Bab 3384. Salah satu teman Cory John tidak senang karena Harvey York dimanja. Ia tertawa dingin sebelum berkata, "Ayo kita keluar dari sini, Cory. Yang disebut KTT Longman ini sepertinya sangat penuh tipu daya. Kita orang biasa tidak akan bisa bersaing jika ada yang mencoba menciptakan seorang dewa di sini." Benar. Berani-beraninya dia bersikap sombong soal hal seperti itu. Teman Cory yang lain menatap Harvey dengan penuh hinaan. Sekarang dia pamer, tapi nanti saat sampai babak kualifikasi provinsi, dia pasti terlempar dari arena. Kita akan segera tahu apakah dia benar-benar ahli atau tidak. Tidak heran para ahli bela diri luar negeri terus mengejek kita. Itu semua karena orang-orang sepertimu yang kejar popularitas. Betapa liciknya kau. Cory tertawa dingin ke arah Harvey lalu berbalik berjalan pergi. Mengejar popularitas. Menipu. Harvey menatap Cory dengan dingin. Lebih baik kau jangan bicara omong kosong tanpa bukti yang kuat. Aku menuntut permintaan maaf. Kalau tidak, kita akan bereskan masalah ini suatu saat nanti. Oh, berani sekali kau mengatakan itu. Apa kau tidak sadar apa yang baru saja kau lakukan? Betapa tidak malunya dirimu. Cory marah ketika diinterogasi. Kau boleh saja tidak punya malu, tapi kami tidak semuanya sama. Bela diri negara juga harus jaga reputasinya. Orang-orang sepertimu akan mempermalukan kita semua. Para penonton yang hadir mulai memperhatikan pertengkaran antara peserta teratas dengan wanita cantik itu. Wajah Fisher Bennett langsung berubah gelap. Kamu harus jelaskan semuanya kepada kami, Nona John. Ada apa dengan semua ini? Hai. Apa kau ingin aku yang menjelaskan? Cory menunjukkan ekspresi bangga, seolah tahu apa yang terjadi. Kami bukan orang bodoh. Apakah kau kira kami tidak melihat semuanya? Pas. Kalau kita benar-benar mengatakan begitu, reputasimu sebagai wakil kepala cabang akan hancur total. Sahut teman Cory lainnya dengan nada bercanda. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita ucapkan. Kalau tidak, tidak akan ada habisnya. Menipu. Tidak ada habisnya. Kerumunan terkejut mendengar kata-kata itu. Beberapa peserta yang didiskualifikasi memandang Fisher dan Harvey dengan marah, seolah ingin pernyataan yang adil. Wajah Fisher terlihat sangat buruk. Sepertinya kau harus menjelaskan diri, Nona John. Ia berkata dingin. Kalau kau menuduh kami menipu, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan minta pernyataan darimu walau kau dari keluarga John. Kau tidak hanya memfitnahku, tapi juga menentang seluruh Longman. Harvey secara naluriah melirik Cory setelah mendengar kata-kata Fisher. Ia tidak menyangka Cory berasal dari keluarga John. Tidak heran dia bertindak sombong seperti itu. Namun, Harvey yakin status Cory di keluarganya cukup rendah. Kalau tidak, dia pasti langsung mengenalinya. Hehehehe. Fitnah. Apa kau pikir aku akan memfitnah seseorang seperti Harvey? Kau tahu aku dari keluarga John, jadi kau harus tahu kami tidak akan mempermalukan diri hanya dengan melawan bocah seperti dia. Bab 3385. Harvey York mengejutkan semua orang dalam tes teori. Kalian orang-orang cabang Longman Floodwell mengira tidak ada bakat tersisa di kota ini. Maka dari itu kalian mencoba memanfaatkannya. Jadi kalian menyiapkan 3 lawan muda untuk Harvey lawan. Semua lawan itu dikalahkan hanya dengan 1 tamparan. Dia bahkan tidak perlu sampai 10 detik untuk kabur.
Kalian pikir kami benar-benar akan percaya hal seabsurd itu? Ada orang di sini yang berlatih bertahun-tahun tapi hampir tidak pernah menang sekalipun. Tapi Harvey bahkan tidak punya dasar yang kuat, tapi dia menang semua pertandingan dengan sangat mudah. Bagaimana bisa? Nilainya untuk tes teori hampir tidak masuk akal. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah menghafal semuanya sebelum ujian. Tapi di arena, pengalaman dan kekuatan adalah segalanya. Kita berbicara tentang kemampuan bertarung nyata di sini. Bagaimana mungkin pendatang baru bisa sekuat ini? Dia mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Cory John menatap Fisher Bennett dengan jijik. Bukan hanya Harvey, bahkan kau juga tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Bukankah begitu, Wakil Kepala Cabang Bennett? Wajah Fisher langsung menghitam. Benar. Aku tidak sehebat itu. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Lupakan Harvey. Cukup. Cory berteriak marah. Harvey adalah teman kuliahku. Aku lebih mengenal dia daripada siapapun di sini. Hanya ada satu penjelasan bahwa dia terlihat seperti talenta terbaik di sini. Kalian orang cabang Longman Floodwell berusaha membuatnya terlihat begitu. Maka dari itu kalian menciptakan semua kedok ini. Apakah kalian bodoh? Setidaknya cari seseorang yang ahli bela diri jika ingin melakukan hal seperti ini. Atau kalian mengatakan bahwa Harvey mudah dikendalikan karena dia tidak punya dasar yang kuat. Cory menatap Harvey dengan dingin. Aku tidak peduli kenapa kalian memilih Harvey. Tapi aku tidak tahan melihat orang melakukan hal seperti ini. Menjijikan. Cory meludah ke tanah. Teman-temannya menyilangkan tangan dan menatap Harvey dan Fisher. Mereka percaya semuanya sudah diatur. Cory tidak mengerti bagaimana Harvey bisa sekuat itu. Harvey tidak hanya menguasai tes teori, tapi dia juga peserta terbaik di tes pertarungan. Mungkin Harvey curang dengan cara tertentu. Hanya membayangkannya membuat Cory marah. Seseorang yang bahkan tidak bisa membuatku menyukainya. Pria yang bahkan tidak punya hak untuk mengejarku. Hak apa yang dia punya untuk mengejekku? Setelah mengingat saat Harvey sedang berbincang serius dengan Fisher, Cory yakin Harvey membeli Fisher. Fisher juga ingin menciptakan talenta terbaiknya sendiri. Itu sebabnya mereka akrab. Karena itu, Cory berani bicara tentang situasi ini. Dia yakin dia tahu kebenaran lengkapnya. Dia sangat yakin. Dimanipulasi. Cabang Longman Floodwell ingin melakukan hal seperti ini untuk membuat talenta terbaik mereka sendiri. Para peserta yang didiskualifikasi menunjukkan kemarahan di mata mereka saat mendengar ucapan Cory. Orang-orang itu tidak terlalu ahli, tapi sangat percaya diri. Mereka pikir mereka tak terkalahkan dan pasti bisa lolos kualifikasi kota. Bab 3386. Mereka merasa sengsara. Mereka tidak percaya bahwa mereka didiskualifikasi. Penjelasan Cory John memberi mereka alasan untuk menyerang saat itu juga. Jadi, itu alasannya. Aku penasaran kenapa aku bisa didiskualifikasi meski sudah latihan lebih dari 10 tahun. Ini tidak masuk akal. Jadi lawan kita tidak dipilih secara acak. Mereka sudah diatur. Tidak heran ada kuda hitam di sini. Ini semua sudah diatur. Ini menjelaskan semuanya. Jadi, begitulah dia lolos ujian teori dan ujian pertempuran. Kalau ini palsu, mungkin ujian teori dan ujian akhir cuma sandiwara yang mereka atur untuk mengejutkan kita. Kalau begitu, Wilbur Lee benar. Para peserta bergosip dengan penuh semangat setelah mendengar tuduhan Cory. Mereka dipenuhi rasa jijik saat menatap Harvey York. Tentu saja, dengan pemikiran sempit mereka, mereka lebih percaya seluruh tes itu diatur daripada benar-benar percaya Harvey lolos dengan kemampuan sendiri. Harvey dengan tenang menatap Cory tanpa berkata sepatah kata pun. Wanita itu jelas mencari ajalnya sendiri. Omong kosong. Cabang Longman Floodwell selalu menjunjung integritas. Kami tidak pernah melakukan hal memalukan seperti itu. Kau cuma cemburu karena Harvey lebih baik darimu. Setelah mendengar para peserta mempertanyakan dia, wajah Fisher Bennett langsung menghitam. Dia orang yang terhormat. Tidak mungkin dia membiarkan orang-orang mencemarkan nama baiknya seperti ini. Kau bisa menuduh sesukamu, nona muda.
Tapi setidaknya kau harus menunjukkan buktinya. Kalau tidak, semua ini hanya fitnah. Aku bisa menuntutmu kapan saja. Bukti. Aku tidak punya. Cory menatap Harvey dengan dingin seolah menantangnya. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa membuktikan bahwa Harvey hanya omong kosong yang tidak berguna. Aku menantangmu, Harvey. Sekarang juga. Kalau kau tidak bisa mengalahkanku, kau harus pergi dari sini segera. Kau tidak boleh mengikuti KTT Longman seumur hidupmu, dan kau harus mengakui jika kau hanya penipu di sini. Teman-teman Cory tersenyum sinis setelah mendengar kata-katanya. Ya, apa kau berani? Kita lihat apakah kau benar-benar hebat. Kau mengalahkan lawan hanya dengan satu tamparan kan? Sekarang, apa takut kalau lawanmu tidak diatur untukmu? Sungguh kau tidak berguna. Sekitar 100 peserta menatap Harvey setelah mendengar komentar para gadis itu. Penghinaan, ketidakpedulian, dan cemoohan terlihat jelas di mata mereka. Ini adalah pertarungan bagi Harvey dan cabang Longman Floodwell. Jika Harvey menerima tantangan dan kalah, Harvey tidak akan kehilangan kualifikasinya dengan mudah. Cabang Longman Floodwell akan kehilangan reputasinya. Nama Fisher juga akan tercemar. Oke. Harvey melangkah maju dengan tenang saat semua orang mempertanyakan kemampuannya. Kalau kau bisa menangkis satu pukulan saja dariku, aku akan langsung mengaku kalah. 3387. Tapi jika kau bahkan tidak bisa melakukan itu, maka kau harus berlutut dan minta maaf kepada wakil kepala cabang Bennett. Kau juga akan dilarang masuk ke dalam KTT Longman seumur hidupmu. Bagaimana menurutmu? Saat Cory John terus membuat onar, Harvey York juga tidak ragu untuk memberikan tanggapannya. Mata Cory berkedut sebelum dia mengangkat kepalanya. Bagus. Setuju. Semua orang di sini akan menjadi saksi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menangkis satu pukulan pun dari Harvey. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam ring. Bertarung di ring adalah proses yang sederhana. Hanya soal kemampuan. Siapapun bisa mengetahui jika sesuatu itu palsu. Selain itu, pertandingan akan cepat selesai jika Harvey berani menerima tantangan berani itu. Di sisi lain, para penonton menatap Harvey dengan rasa jijik atas rasa percaya dirinya yang berlebihan. Mereka semua menatapnya dengan penuh ejekan, menunggu saat dia mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain ring, Cory mengamati Harvey sebelum dengan dingin berteriak. Harvey York, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tidak masalah jika kau kalah dalam pertarungan ini. Tapi jika kau kalah, reputasi cabang Longman Floodwell akan hancur total. Jika tidak, kau tidak akan menjadi satu-satunya yang malu hari ini. Cory memberi tatapan mengancam. Oke, segera berlutut. Benarkah kau akan melawanku? Kau tidak benar-benar pikir bahwa kau bisa menang dengan satu tamparan sekarang kan? Kenapa kau masih berpura-pura sekarang? Teman-teman Cory menatap Harvey dengan penuh ejekan. Dia pikir dia kebal atau apa? Dia mencoba menang dengan satu tamparan. Teruslah bermimpi. Semua orang akan segera tahu kebenarannya. Dia akan membayar harganya nanti. Fisher dan para penguji lainnya menatap Harvey dengan kecewa. Mereka tahu bahwa mereka telah difitnah. Tapi Harvey terlalu percaya diri. Bagaimana jika dia tidak bisa menang melawan Cory? Namun Cory berasal dari keluarga John Floodwell. Seluruh keluarganya terlatih dalam seni bela diri. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Cory merasa jauh lebih percaya diri setelah merasakan performanya. Dia melangkah maju dan menatap tajam ke arah Harvey. Kau masih tidak mau berlutut. Apa kau akan bertarung? Aku akan marah jika itu yang kau inginkan. Harvey dengan tenang menonton Cory berakting sebelum mengangkat bahu. Apa kau siap, Cory? Siap untuk apa? Untuk kau berlutut. Cory tertawa kecil. Aku tidak perlu. Tampar. Harvey mengangguk sebelum menamparkan Cory hingga terbang. Tubuh Cory langsung terpental keluar ring. Kerumunan pun hening. Tidak seorang pun menyangka Harvey benar-benar bisa melakukan itu. Bahkan dia berhasil mengalahkan Cory hanya dengan satu tamparan. Kekuatan yang luar biasa.
Bab 3388. Cory John menutupi wajahnya saat dia terhuyung-huyung bangkit dari tanah dengan tatapan penuh dendam. Berani sekali kau menyergapku seperti itu, bajingan. Aku bahkan belum siap. Ini tidak dihitung. Oh, benarkah? Harvey York merapatkan jari-jarinya di depan Cory. Maka datang kembali ke sini. Cory mengatupkan giginya saat melangkah maju. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil pedang panjang dari rak senjata sebelum mengarahkan pedang itu ke Harvey. Biar aku yang memulai jika kau berani. Serunya dingin. Harvey mengangguk pelan. Cory mengayunkan pedangnya di detik berikutnya. Tampar. Harvey tampak tenang saat melambaikan telapak tangannya ke depan. Cory menjerit kesakitan sebelum terhempas lagi. Dan setelah terpukul ke tanah, dia tak mampu bangkit kembali. Kerumunan benar-benar terkejut. Jika tamparan pertama dianggap serangan diam-diam, maka yang kedua jelas serangan terbuka. Cory bahkan yang mengambil langkah pertama. Apakah ini berarti Harvey jauh lebih kuat? Tanpa pikir panjang, keringat dingin menetes di punggung para peserta yang marah. Mereka tidak akan ragu membenci orang yang tidak berguna. Namun mereka juga tak berani melawan bakat sejati. Fisher Bennett dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka tahu Harvey memang hebat, tapi belum sejauh itu. Kedua sisi wajah Cory penuh bekas telapak tangan merah menyala. Dia tidak menutupi wajahnya sambil bergumam. Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak bisa melayangkan satu pukulan pun. Curang. Harvey dengan tenang berjalan ke pinggir ring dan menatap Cory. Kau pikir aku perlu melakukan hal seperti itu untuk mengalahkan orang kecil sepertimu? Berlutut dan minta maaf pada wakil pemimpin cabang Bennett. Pergilah setelah itu. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau. Cory marah. Tatapan penuh dendam muncul di matanya saat menatap Harvey. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Berlutut. Aku minta maaf. Orang-orang berteriak, menuntut Cory untuk meminta maaf. Tapi bagaimana mungkin dia melakukannya pada orang yang sejak awal mencoba menjatuhkannya? Dia yakin dialah yang benar. Harvey hanya beruntung. Dia hanya hebat melawan wanita seperti aku. Orang baik tidak akan pernah bertarung dengan wanita. Tapi Harvey bukan hanya menantangku, dia bahkan menamparku 2 kali. Benar. Dialah yang kalah karena melakukan itu. Ah! Cory terus beralasan sebelum akhirnya menjerit keras dan kabur seperti orang gila di depan semua orang. Saat Harvey dengan mudah mendapatkan tempat untuk mengikuti kualifikasi tingkat provinsi, Joseph Bauer dengan tenang menikmati teh sambil mendengarkan musik di halaman keluarga. Ruby Murray cekatan membuat teh di depan Joseph saat aroma teh yang lembut tercium. Suasana cukup menyenangkan. Joseph tidak terlalu menikmati kebersamaan dengan Ruby. Dia menatap serius layar laptop di tangannya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan laptop itu. Dilihat dari waktunya, kita seharusnya bisa menjual semua properti di fase kedua distrik Floodwell yang baru. Apakah kita akan mengundang semua tokoh penting untuk upacara pembukaan seperti biasa? Bagaimanapun, mereka adalah tamu kehormatan kita. Bab 3389. Ruby Murray tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Muda Bauer. Saudara saya sudah menyewa penulis bayangan dan membuat kesepakatan palsu untuk menggandakan harga tahap pertama properti. Berdasarkan perkembangan saat ini, nilai tanah kita per 10 kaki persegi minimal $14.000. Dan karena Floodwell juga pusat bisnis dan politik di bagian tenggara negara H, kita pasti bisa menaikkan harga jauh lebih tinggi. Lagi pula, tanah yang Anda pilih sangat strategis. Tidak hanya Gunung Suci tepat di belakang distrik, tapi Danau Suci juga terlihat di depannya. Memperluas distrik dan pemandangan indah seperti ini tidak bisa ditemukan di tempat lain di Floodwell. Joseph Bauer mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata Ruby. Benar. Pantau kemajuannya untukku. Kita akan sembunyi dulu. Kita akan bicara hal lain setelah penjualan selesai. Joseph harus memperhatikan proyek real estate-nya. Lagi pula, dia menginvestasikan setengah dari semua uangnya ke sini. Tapi jika dia bisa menjual semua propertinya,
dia bisa menggandakan jumlah uang itu. Dan jika dia berhasil menciptakan distrik baru untuk para Taipan, orang-orang pasti akan bergantung pada Joseph untuk menilai properti mereka. Mereka pasti akan menjadi pendukung Joseph segera setelah itu. Joseph cukup senang dengan pengaturan saat ini. Dia merencanakan semuanya dengan hati-hati, menjual properti yang dia miliki di tahap pertama dengan harga rendah ke 10 keluarga teratas. Namun setelah melihat investasinya mulai kembali, dia jelas merasa bersemangat. Joseph teringat sesuatu. Dia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan Ruby. Apa pendapatmu tentang ini? Ruby melihat layar lalu membeku. Harvey York ikut serta dalam KTT Longman. Apa yang dia coba lakukan? Dia juga lolos kualifikasi tingkat provinsi. Kelompok tetua Longman yang akan mengatur kualifikasi tingkat provinsi. Tidak ada yang bisa mengontrol permainan tanpa sepengetahuan mereka. Joseph menyipitkan matanya. Jika tebakanku benar, pasti ada yang memberitahunya tentang ini. Lagi pula, pemenang KTT Longman akan berhak mengambil posisi penguasa Longman. Sederhananya, dia pasti tahu tentang keadaan Samuel Bauer. Ruby mengerutkan kening. Ini buruk, Tuan Muda Bauer. Jika dia menang, Anda akan punya lebih banyak saingan di masa depan. Saingan. Joseph tersenyum tenang. Dia tidak akan cukup. Tapi jika dia benar-benar menang KTT Longman, dia bisa membuat kerusakan lebih besar padaku di masa depan. Itulah sebabnya, jika perlu, lebih baik jika dia dilepaskan lebih awal. Ruby mengangguk pelan lalu menekan nomor di ponselnya. Kita punya kesempatan, Tuan Muda Bauer. Harvey membunuh Freddy Garcia dari kuil surgawi tadi malam. Ansel Torres sedang menangani situasinya, tapi ini tidak akan mudah karena kuil surgawi dan Dewan Bisnis Barata ikut campur. Bab 3390. Oh, dia bahkan berani membunuh orang seperti itu. Kalau aku tidak salah ingat, Freddy Garcia adalah murid terakhir Cody Garcia. Joseph Bauer menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah mengikuti Harvey York cukup lama, tapi dia tidak menyangka Harvey bisa sampai sejauh ini. Ruby Murray mengangguk. Benar. Saya dengar, Cody sudah meninggalkan Istana Emas dan tiba di Floodwell sore ini. Tidak lama setelah itu, dia bertemu dengan Frankie Garcia. Salah satu muridnya, Warren Garcia, juga mengikutinya bersama sekelompok ahli. Singkatnya, Cody sedang mempersiapkan orang-orangnya untuk balas dendam. Joseph berpikir sejenak tentang situasinya. Apa ada bukti apapun yang mengarah pada pembunuhan oleh Harvey? Tidak ada bukti lain, tapi Mandy Zimmer juga tinggal di rumah sakit yang sama dengan tempat pembunuhan itu terjadi. Polisi belum punya cukup bukti untuk menindak Harvey saat ini. Tapi, sampai titik ini, itu sudah cukup bagi orang India untuk menuntut balas dendam. Ruby menunjukkan ekspresi imut di wajahnya. Joseph tiba-tiba terdiam. Kesempatan yang bagus. Aku penasaran bagaimana caraku mengusir lalat sialan itu. Aku tidak menyangka kesempatan datang tiba-tiba. Menarik. Apa kita benar-benar akan melakukan sesuatu tentang ini, Tuan Muda Bauer? Tanya Ruby pelan. Bukankah Anda ingin kita berhati-hati karena penjualan properti Anda? Tentu saja. Joseph tersenyum. Tapi terkadang, tidak apa-apa jika kita sedikit mengobarkan api. Kirim seseorang kepada Cody. Hibur dia. Katakan bahwa mereka akan selalu menjadi sahabat terbaik kita dan kita pasti akan memberi mereka pernyataan tentang ini. Dengan begitu, katakan kepada mereka untuk menghormatiku dan menjaga Mandy agar tidak ikut campur. Tidak masalah apakah Harvey terlibat pembunuhan atau tidak. Mandy tetap milikku untuk didapatkan. Tentu saja, katakan kepada mereka agar tidak mengancam Harvey dengan nyawa Mandy. Jika mereka melakukannya, aku akan segera memutuskan hubungan dengan mereka. Aku bahkan akan mengutuk mereka. Ruby hanya tersenyum. Saya mengerti. Saya akan memberitahu Cody tentang ini. Mereka yang akan memutuskan apakah mau mendengarkan atau tidak. Haruskah saya meminta seseorang menulis pengumuman kecaman juga? Jika terburu-buru, bisa menjadi buruk. Joseph memandang Ruby dengan kesal. Aku sudah katakan, Ruby.
Kita tidak bisa menulis sesuatu seperti ini sebelumnya. Kita hanya bisa mengekspresikan diri jika dilakukan langsung. Kita di sini bukan untuk meminta suara. Kita hanya mencoba mengutuk keluarga korban yang tidak bersalah. Kita tidak bisa menunjukkan perasaan jika semuanya ditulis. Ruby tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti. Saya akan atur semuanya segera. Bab 3391. Sementara Joseph Bauer merencanakan cara untuk memperparah situasi. Keesokan harinya, Harvey York membawa sarapan ke rumah sakit umum Floodwell. Setelah melewati lorong dan masuk ke lift, ia tiba di bagian rawat inap di lantai atas. Dapat dikatakan bahwa Harvey cukup mengenal tempat itu. Begitu sampai di lantai tempat Mandy Zimmer dirawat, dia sedikit mengerutkan dahi. Ada aroma samar yang tercium di udara. Aromanya bukan seperti parfum biasa, melainkan seperti bau kayu. Harvey bisa mencium bau itu sampai di sini. Karena itu, dia tak bisa tidak tetap waspada. Setelah mempertimbangkan situasinya sebentar, dia mengirim pesan sebelum masuk ke bangsal tempat Mandy. Beberapa murid penegakan hukum Longman tampak di kamar itu. Mereka bertanggung jawab atas keamanan Mandy. Mereka menyambut Harvey dengan hormat karena tahu siapa dia. Harvey santai menyerahkan cek kepada Lillian Yates sebelum dia sempat berdiri, lalu berjalan menuju Mandy. Mandy hampir pulih sepenuhnya. Selain beberapa memar di wajahnya, tidak ada luka lain yang terlihat. Dalam beberapa hari, dia akan bisa mengendalikan kembali Hearthstone Corporation. Kamu sudah di sini beberapa hari terakhir. Kamu pasti bosan kan? Harvey memberikan makanan kepada wanita di depannya sambil tersenyum hangat. Mandy yang sebelumnya menatap keluar jendela, menoleh pada Harvey. Tidak masalah. Aku hanya merasa mulai berkarat setelah berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Bagus, Cynthia cepat belajar. Aku tidak terlalu khawatir soal itu. Aku akan beri dia beberapa petunjuk lewat telepon sesekali. Mandy menoleh ke samping, memperlihatkan lekuk indah lehernya sambil menunjukkan ekspresi khawatir. Tapi dia masih belum berpengalaman. Mungkin saja dia tanpa sengaja menyinggung seseorang dalam bisnis ini. Harvey tersenyum. Dia anak yang tumbuh. Pertarungan masih di dunia hiburan. Cepat atau lambat kamu akan kembali berbisnis. Kalau dia menyinggung siapapun, kamu tetap akan ada untuk membersihkan kekacauannya. Mandy tersipu setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia merasa Harvey lebih santai setelah bercerai. Harvey sengaja menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Kamu membuatku jijik membicarakan ini pagi-pagi sekali. Aku tidak mau makan lagi. Harvey hanya tersenyum. Tapi kamu harus. Ayolah. Biar aku yang suapi. Harvey membuka bungkus makanan dan menyuapkan sedikit untuk Mandy. Mandy tersenyum malu-malu sebelum menggigit makanannya. Jarang sekali mereka punya waktu berdua seperti ini. Semua makanan habis saat mereka bercakap dengan bahagia. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu dari luar. Seorang murid penegakan hukum Longman berkata beberapa kata sebelum mengantarkan seorang dokter kurus. Harvey mengernyit melihat dokter itu saat mencium aroma samar yang tercium dari dirinya. Dokter itu sama sekali mengabaikan Harvey dan bertanya, apakah keluarga pasien sudah datang? Pastikan membayar biaya di konter, kalau tidak kami harus menghentikan pemberian obat. Harvey segera berdiri. Benar. Aku akan urus sekarang. Harvey cepat-cepat keluar dari kamar. Dokter itu menunjukkan tatapan dingin segera setelah dia pergi. Bab 3392. Puff puff puff. Dokter itu segera melambaikan tangannya, memperlihatkan sebuah jarum perak terbang langsung menuju para murid Longman, yang bahkan tidak sempat bereaksi. Para murid itu tidak percaya sebelum akhirnya mereka jatuh ke tanah tanpa bersuara. Kemudian, dokter itu dengan tenang berbalik dan menatap tajam Mandy Zimmer dengan dingin. Senyum Mandy langsung berubah menjadi ekspresi serius. Siapa kau? Aku rasa aku tidak mengenalmu. Apa kau datang untuk membunuhku padahal kita tidak punya dendam? Jika kau di sini untuk menambang emas, membunuhku juga tidak akan ada gunanya.
Dokter itu melepas masker wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Lalu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Zimmer. Aku tidak akan membunuhmu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Ren Garcia. Freddy hanyalah saudara seibu yang berbeda. Hubungan kami biasa saja. Tapi bagaimanapun, dia tetap keluarga. Sangat wajar bagiku untuk membalas dendam atasnya kan?" Mandy menunjukkan ekspresi jijik. "Jika kau memang ingin membalas dendam, kenapa kau tidak langsung ke Harvey? Kenapa harus menyeretku? Kau ingin memeras Harvey lewat wanita sepertiku. Apa kau benar-benar yakin bisa? Aku hanya mantan istrinya. Tidak ada gunanya. Kau tidak memiliki suara, kami juga tidak." Wuren hanya tersenyum. "Kami tahu Harvey cukup terampil. Kami juga tahu dia dilindungi para ahli. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kami perkirakan. Untuk mencegah sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi, menggunakanmu sebagai alat tukar adalah keputusan paling bijak. Bagaimanapun, kami selalu siap dengan segala sesuatunya." Wuren kemudian melangkah maju dengan ekspresi dingin. "Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya, aku hanya akan mematahkan anggota tubuhmu untuk mengancam Harvey. Ngomong-ngomong, jika bukan karena Tuan Muda Bauer memperingatkan kami agar tidak mendekatimu, kami bahkan tidak tahu jika kau begitu penting bagi Harvey. Kami bisa menghormati Tuan Muda Bauer. Kami bisa menjaga hubungan. Tapi sayang, nyawa kami terlalu berharga. Kenapa harus membuang nyawa jika kami bisa menggunakan seorang wanita dari negara H untuk menghadapi musuh?" Bab 3393. Selanjutnya, Wuren Garcia melangkah ke sisi tempat tidur dan memperlihatkan jarum perak di balik jarinya. "Kau suka aku punturkan?" katanya sambil menatap Mandy Zimmer dengan tenang. "Aku akan memastikan agar kau lumpuh hari ini. Saranku jangan menolak. Lihat saja bagaimana aku perlahan menjalankan tugasku. Jika aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku bisa kehilangan kendali dan membunuhmu. Jangan salahkan aku jika itu terjadi." Wuren menjentikkan jarum sebelum mendorongnya ke Mandy agar dia bisa mengurus Harvey York nanti. Bang! Tapi saat itu, sebuah senjata api muncul dari bawah tempat tidur dan menarik pelatuknya tepat ke perut Wuren. "Ah! Bajingan!" Wuren menjerit kesakitan. Dia langsung terlempar akibat kekuatan tembakan. Saat itu dia dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka ada penembak yang bersembunyi di bawah tempat tidur Mandy. Orang itu sangat tegas. Pelatuk ditarik tanpa membuang waktu lagi. Wuren tidak punya pilihan lain selain menutupi lukanya sambil memaksa mendekati Mandy, berusaha keras menjadikannya sandera. Sebagian besar tenaganya hilang hanya dengan satu tembakan. Tanpa sandera, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Bang! Namun sebelum dia bisa mendekati Mandy, penembak itu menarik pelatuk sekali lagi. Wuren tampak panik. Dia terpaksa mundur untuk menghindari peluru. Punggungnya terjepit di pintu depan. Tidak ada jalan untuk kembali kepada Mandy. Seseorang keluar dari bawah tempat tidur tidak lama kemudian. Dia menampilkan ekspresi tenang sambil mengarahkan senjatanya ke arah Wuren. Wanita menawan itu memiliki tato mawar hitam di dadanya. Dia adalah Black Rose dari geng kapak. Dia wanita yang sangat cerdas. Setelah geng kapak menjadi bawahan Harvey, dia bersembunyi di sekitar Mandy untuk melindunginya. Keahliannya bertarung biasa saja, tapi dia adalah makhluk dunia bawah yang kejam. Dengan senjata di tangan, dia menunjukkan kekuatan tempur yang mengesankan. Wuren terus berubah ekspresi saat melihat senjata mengarah ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami mengapa ada penembak seperti ini yang melindungi Mandy. Dia mengayunkan tangan, memperlihatkan belati di tangannya sebelum melompat maju. Wuren menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung keluar dari situasi hidup mati. Namun Black Rose menunjukkan wajah sinis sebelum menarik pelatuk lagi. Bang bang bang. Wuren tertembak saat menyerbu maju. Darah menyembur dari dadanya seperti air mancur. Wuren menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Dia tidak berani bertarung lagi.
Dia cepat berguling ke pintu depan, berusaha mati-matian keluar dari ruangan. Selama masih hidup, masih ada harapan. Selama dia masih bernapas, masih ada kesempatan lain. Namun begitu dia membuka pintu, wajahnya berubah pucat. Harvey tersenyum tipis tepat di depannya sebelum menendangnya masuk kembali. Bab 3394. Bam! Warren Garcia terlempar sebelum dia menabrak dinding. Dia berjuang untuk berdiri saat jatuh ke tanah, tapi Harvey York sudah berdiri di depannya. Warren menggertakkan giginya dan menusukkan belatinya, berusaha keras membalikkan keadaan. Sebuah cahaya terang keluar dari belati itu. Pemandangan yang menakutkan. Harvey, hati-hati! Seru Mandy Zimmer secara refleks. Tampar! Harvey terus mengayunkan telapak tangannya ke depan. Gerakannya tampak tidak cepat, tapi dia berhasil menamparkan wajah Warren sebelum Warren sempat melakukan serangan apapun. Warren menjerit kesakitan. Dia terlempar lagi sambil menutup wajahnya. Dia sudah tidak punya tenaga untuk bangkit ketika mendarat di tanah lagi. Prok prok prok. Harvey bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, tim Rudolph masuk ke ruangan. Mereka cepat-cepat menyuntikkan obat bius kepada Warren dan merawat lukanya agar dia tidak pingsan karena kehilangan banyak darah. Warren menggertakkan giginya sambil mengamati apa yang terjadi. Tampaknya Harvey mencoba menyelamatkannya, tapi dia tidak percaya gadis itu sekuat itu. Saat tim Rudolph pergi, Harvey dengan tenang mengambil secangkir teh yang dibawa Black Rose dan menyeruputnya. "Nona Garcia kan?" tanya Harvey sambil tersenyum ke arah Warren. "Kau berasal dari keluarga kesatria. Kenapa harus mengotori tanganmu sendiri seperti ini? Cukup kirimkan Vaisya atau sudramu. Pasti kau bisa menyingkirkan aku dengan cukup banyak orang kan?" Harvey dengan tenang menasihati Warren, berharap dia mengerti. Sebaiknya dia tidak membuat masalah untuk Mandy dan memilih Harvey saja. Mendengar kata-kata tenang Harvey, Warren hampir mencabut giginya sendiri karena menggeram. Dia menatap Harvey dengan pandangan penuh hina dan berteriak. "Bagaimana kau tahu aku berencana menyerang Mandy? Kami baru saja membuat rencana. Kami akan gunakan Mandy sebagai alat tawar-menawar." Warren tidak mengerti bagaimana dia bisa terperangkap padahal Joseph Bauer baru saja mengirimkan kabar situasi itu. Penempatan Black Rose benar-benar menghancurkan rencana itu. Kepercayaannya sebagai orang India menjadi tercemar. Harvey dengan tenang melirik ekspresi malang Warren. "Tentu saja, aku tidak tahu tentang itu. Tapi aku sangat tahu kalian tidak punya batasan. Karena kalian tidak bisa melawanku, tentu saja kalian akan bermain curang. Karena kalian tahu hubunganku dengan Mandy, kalian pasti akan memilih dia. Itulah sebabnya aku meminta bantuan penegakan hukum Longman di luar sambil secara diam-diam mengerahkan kekuatan geng kapak. Aku melakukan semua ini demi menjamin keselamatan Mandy. Tentu saja, ibu mertua murahan dan adik iparku juga terlindungi. Kau tidak punya kesempatan." Nada percaya diri Harvey terdengar saat dia terbuka soal kebenciannya pada Lilian Yates. Tapi meskipun begitu, Mandy merasa ada kehangatan dalam hatinya. Dia tahu Harvey melakukan segala daya untuk melindunginya. Begitu banyak orang mengincar Harvey, tapi dia masih memilih menyisihkan pasukannya untuk menjaga Mandy dan yang lain tetap aman. Tapi kenapa wanita ini ada di bawah ranjang sialan? Warren masih tidak percaya. Apakah dia tidak perlu makan atau tidur? Aku tidak mengerti. Bab 3395. Pastinya tidak ada yang bisa melakukan itu. Jawab Harvey York dengan tenang. Sebenarnya, Black Rose hanya akan duduk di sudut agar orang luar tidak bisa melihatnya. Tapi saat aku tiba di rumah sakit, aku mencium sesuatu. Ini bukan sembarang aroma. Ini adalah wangi gaharu, khas India. Aku langsung tahu ada orang India di sini saat mencium aroma itu. Aku tidak tahu apakah kalian datang untuk orang-orangku atau tidak. Tapi aku suka berhati-hati sedikit. Maka dari itu aku mengirim pesan kepada Black Rose supaya dia bisa bersiap. Ketika kalian mengetuk pintu, aku mencium aroma yang sama dari kalian. Aku langsung mengenali kalian setelah itu.
Tapi karena aku tidak tahu niat kalian apa, aku berusaha mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Sedangkan soal apa yang terjadi selanjutnya, kalian lebih tahu daripada aku. Harvey dengan tenang menjelaskan seluruh situasi untuk menunjukkan kesungguhannya. Pada saat yang sama, dia ingin Ren jatuh ke dalam keputusasaan. Bagaimanapun juga, bagi wanita sombong seperti dia, lebih menyakitkan rencana mereka digagalkan dengan mudah daripada mati. Itu saja. Ren hampir batuk darah. Dia tahu seharusnya tidak mandi dengan dupa menurut tradisi. Dia tidak menyangka kebiasaannya itu justru menjadi satu-satunya yang membongkar dirinya. Setelah menghela napas, Ren mengatupkan giginya sambil menatap Harvey. Kau membunuh saudaraku, dan sekarang kau melumpuhkanku. Bunuh aku jika kau berani. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar. Keluarga Garcia dan kuil surgawi pasti akan memastikan itu. Harvey menyipitkan matanya ke arah Ren sambil tersenyum. Kau menantangku alih-alih meminta ampun. Apa kau benar-benar ingin mati? Tapi aku warga negara yang baik. Aku tidak mungkin membunuh sesuka hati. Sekarang kau sudah jadi milikku, ada bukti kalian mencoba menghabisiku. Aku percaya keluargamu dan kuil surgawi akan memberiku pernyataan yang adil kali ini kan. Warga negara yang baik katamu. Ren menunjukkan tatapan dingin sambil tertawa sinis. Apa kau masih berpura-pura bahkan sekarang? Kau membunuh saudaraku dan berani mengatakan kau adalah warga negara yang baik. Persetan denganmu. Siapa yang mengatakan aku yang membunuh saudaramu? Harvey menatap Ren seperti orang bodoh. Tidak ada yang mengatakan bahwa warga negara yang baik tidak membunuh juga. Lagi pula, menurutmu siapa saudaramu? Dia tidak pantas mati oleh tanganku sendiri. Kau pasti bercanda. Ren benar-benar marah saat mendengar kata-kata sebenarnya keluar dari mulut Harvey. Ini jauh lebih buruk daripada sekadar membunuh. Harvey benar-benar menyiksa hati Ren. Mandy terpaku setelah mendengar perkataan Harvey. Apa kau benar-benar tidak membunuhnya, Harvey? Harvey mengangkat bahu. Orang seperti dia memang tidak pantas, bagaimanapun juga. Orang-orang ini kelewatan. Sekarang, aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri jika ingin seseorang mati di Floodwell. Mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Orang-orang ini pasti tolol. Harvey tersenyum tenang lalu menepuk wajah Ren. Benar. Bawa aku kepada orang-orangmu. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat jika aku tidak dapat pernyataan yang adil. Bab 3396. Kaiden Balmer telah melakukan sebagian besar interogasi. Dia menemukan bahwa penyebab utama adalah keluarga John. Selain itu, Harvey York juga mengetahui tentang Joseph Bauer yang mengancam kuil surgawi. Karena dua kekuatan tersebut ingin menggunakan orang India untuk mengalahkan Harvey. Harvey tidak keberatan menggunakan orang India untuk melakukan hal yang sama sebagai balasan. Harvey sangat bersemangat saat ini. Jika Demon Monk, Cody Garcia, mengetahui kebenaran dan fakta bahwa dia sedang dimanfaatkan, pertunjukannya pasti akan jauh lebih menarik. Saat senja, di dalam rumah duka Floodwell. Karena Freddy Garcia adalah tamu asing, tubuhnya segera dikirim ke sini setelah polisi melakukan otopsi. Orang India menyewa sebuah bangunan kecil terpisah di lokasi tersebut. Selain tinggal bersama Freddy, mereka ingin orang India lain juga memiliki tempat tinggal. Lagi pula, Cody memerintahkan untuk mengerahkan lebih dari 100 ahli dari kuil surgawi. Semua ahli tersebut menyeberang perbatasan secara ilegal. Itulah sebabnya mereka semua butuh tempat aman untuk beristirahat sementara. Tidak ada tempat yang lebih tenang selain rumah duka di Floodwell. Lagi pula, hanya sedikit orang yang keluar masuk tempat ini. Sekitar pukul 7 malam, beberapa Land Cruiser masuk ke rumah duka sebelum berhenti di depan ruang duka di bangunan kecil itu. Sebanyak selusin pria kekar berpakaian jas keluar dari mobil, diikuti seorang wanita muda berbaju seragam hitam. Wanita itu berusia 20-an. Dia mengenakan gaun hitam dan rambutnya disanggul. Riasan wajahnya juga sangat cantik. Sosoknya yang memukau terlihat jelas saat dia berjalan.
Kakinya yang ramping dengan stocking Balenciaga juga sangat menarik perhatian. Wanita itu tidak lain adalah Dahlia John. Dia pasti baru keluar dari kantor polisi setelah ditahan 2 hari berturut-turut. Setelah memasuki ruang duka dengan membawa karangan bunga, dia meletakkannya di depan potret Freddy sebelum memberi penghormatan. Orang India tidak pernah melakukan hal berlebihan dalam pemakaman mereka. Itulah sebabnya ruang duka tampak agak suram saat itu. Dahlia menarik napas dalam-dalam dan menghampiri pria yang duduk di samping. Turut berduka cita, Tuan Garcia. Pria tampan itu menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak lain adalah Frankie Garcia sendiri. Dia juga saudara angkat Joseph Bauer. Dia menatap Dahlia dengan tenang. Matanya berbinar saat melihat wajah cantiknya. Dia segera menguasai diri sebelum berdiri dengan hormat. Terima kasih, Nona John. Dahlia membusungkan dadanya, sama sekali mengabaikan tatapan serakah Frankie. Ayah dan kakakku seharusnya juga ada di sini. Tapi mereka ingin membawa pelaku sebenarnya, Harvey, ke pengadilan, agar Freddy bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Setelah itu selesai, mereka akan datang mengantarkan Freddy. Semua ini terjadi karena keluarga John tidak merawat tamu penting kami. Kami yang salah. Bab 3397. Dahlia John berhasil menyingkirkan 2 tokoh penting dalam keluarga John yang tidak hadir di ruang berkabung. Frankie Garcia menatap Dahlia dengan tenang. Kamu berlebihan, Nona John. Dewan Bisnis Barata sudah berada di Floodwell selama bertahun-tahun. Ellie Burton dan yang lain juga pernah bertikai dengan pembunuh itu sebelumnya. Itulah mengapa kami tahu situasinya sebagian besar tidak terkait dengan keluarga John. Bahkan tanpa kejadian malam itu, entah bagaimana kami tetap akan berhadapan dengan Harvey York. Tapi aku akui kami bersalah atas apa yang terjadi saat itu. Tapi sejak Harvey berani membunuh Freddy Garcia saat dia sedang istirahat di rumah sakit, dia sama sekali tidak menghormati kuil surgawi. Maka sudah sepantasnya kami menuntut pernyataan yang adil. Begitulah dunia bekerja. Tatapan dingin muncul di mata Frankie. Dia sudah tinggal di Floodwell bertahun-tahun. Dia adalah saudara angkat Joseph Bauer sendiri. Dia belum pernah mengalami situasi memalukan seperti ini. Itulah mengapa dia menginginkan pernyataan soal ini. Aku tidak peduli tipu daya apa, atau dukungan apa yang dimiliki Harvey. Tapi karena dia melawan kuil surgawi, karena dia membunuh salah satu ksatria India yang mulia, dia harus membayar bagaimanapun caranya. Dia akan membayar dengan darahnya, tentu saja. Orang-orang India lainnya mengatupkan gigi saat mendengar kata-kata Frankie, tatapan mereka langsung dipenuhi niat membunuh. Mereka benar-benar ingin mencekik Harvey sampai mati. Namun, mereka biasanya adalah orang yang sombong. Para ksatria yang mulia meninggal di negeri Ha adalah aib besar bagi mereka. Mata Dahlia bersinar saat dia melihat orang-orang India yang siap merobek Harvey. Sebelumnya, dia sangat malu di bar. Dia harus dikurung di kantor polisi selama 2 hari berturut-turut karena hal ini. Bagi seseorang sepertinya, ini adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Dia dipenuhi sukacita saat kesempatan untuk mengalahkan Harvey muncul. Jika dia tidak berdiri di ruang pemakaman Freddy, dia pasti sudah tertawa keras saat itu. Dan karena situasi ini melibatkan kesatria dan kuil surgawi, ini dianggap insiden diplomatik. Dalam hal ini, dia yakin keluarga Torres tidak bisa melindungi Harvey. Tanpa ragu, Dahlia menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Tuan Garcia, keluarga John sangat terharu oleh kemurahan hati kuil surgawi. Meskipun Harvey adalah orang yang membunuh Freddy, keluarga John juga bertanggung jawab menanggung kejadian itu. Demi persahabatan abadi kita, demi menunjukkan permintaan maaf tulus kami. Kami telah mendapatkan izin dari kuil surgawi. Mulai sekarang, kuil surgawi akan dapat mendirikan sekolah di Floodwell. Tentu saja, jumlah siswa masih dibatasi. Tapi keluarga John akan berusaha menghilangkan pembatasan itu. Dahlia dengan tenang menyerahkan beberapa dokumen yang beraroma lembut. Udara langsung membeku seketika.
Orang-orang di sana tidak peduli betapa mereka merasa benar dalam ketidakpercayaan total. Orang India ingin membuka sekolah di perbatasan negara H. Ahli dari kuil surgawi, salah satu dari 3 Demon Monk, Cody Garcia, hanya mau menjadi petarung ahli istana emas karena hal ini. Bab 3398. Namun demikian, istana kerajaan tidak akan pernah mengizinkan orang luar wilayah mendirikan sekolah di negara H. Itulah mengapa orang India belum berhasil dalam waktu yang lama. Tapi siapa yang menyangka keluarga John bahkan akan memberikan izin seperti itu. Bahkan Frankie Garcia, yang biasanya tenang dan terkendali, tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan di matanya. Izin itu jauh lebih berharga daripada nyawa Freddy Garcia. Jika Frankie tahu bahwa dia bisa menukar nyawa Freddy dengan izin itu, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Apalagi, orang India akan punya kesempatan untuk menyerbu negara H dan mungkin bahkan menghancurkan dasar negara itu sendiri, yaitu Longmen. Jika negara H dan India berperang, orang India jelas akan mendapatkan semua keuntungan. Singkatnya, izin itu membuka peluang bagi mereka. Frankie segera mengambil dokumen itu tanpa ragu. Nona John, tolong sampaikan ini kepada Penatua John. Selama Dewan Bisnis Barata masih hidup, keluarga John akan selalu menjadi mitra baik kuil surgawi dan rakyat India secara keseluruhan. Kami akan membagi semua hasil rampasan dengan kalian dan memastikan kepentingan kalian diutamakan dalam kondisi apapun. Sayang sekali guruku sedang beristirahat di ruangan lain karena meninggalnya putranya. Jika bukan karena itu, dia pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Setelah kami menyelesaikan balas dendam, kami pasti akan mengunjungi keluarga John. Frankie secara naluriah melihat stoking hitam Dahlia John, dengan susah payah menahan keinginan untuk mencicipinya. Baik, aku akan segera memberitahu ayahku. Namun demi keluarga John, dia menarik napas dalam-dalam menahan rasa jijiknya. Nanti setelah semuanya selesai, mungkin kita bisa pergi dari tempat ini bersama. Aku sudah lama ingin melihat Taj Mahal. Mungkin kamu bisa mengajakku ke sana segera. Frankie tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Dahlia. Aku akan mewujudkannya kalau itu yang kamu inginkan. Kalau begitu, keluarga kita benar-benar akan terikat seumur hidup. Bam! Tepat saat itu, pintu depan halaman langsung dihantam oleh sebuah Mercedes G-Wagon. 2 petarung yang maju untuk menghentikannya juga terlempar. Mereka terus kejang-kejang saat menghantam tanah. Frankie kali ini menunjukkan tatapan dingin. Siapa itu? Dahlia melambaikan tangan, memperlihatkan senjata api emas yang indah. Beberapa orang India lain berteriak marah sambil mengeluarkan pedang panjang dari aula berkabung. Pintu mobil terbuka. Harvey York dengan santai keluar dari mobil sambil menyeret orang lain bersamanya. Tangkap dia. Orang-orang India itu tanpa ragu maju dengan pedang di tangan. Mereka akan membunuh siapa saja yang berani membuat kerusuhan di sini tanpa sedikit pun ragu. Tampar. Harvey menamparkan setiap orang India yang menyerangnya hingga jatuh. Keluarlah, Cody Garcia. Aku menuntut pernyataan darimu. Bab 3399. Harvey York. Orang India mengenali wajah itu. Mereka mendidih dengan kemarahan saat mendengar Harvey memanggil nama Cody Garcia. Mereka semua menghunus pedang sambil berteriak marah. Tatapan dingin mengelilingi Harvey saat itu. Harvey York. Frankie Garcia membeku sebelum tertawa kecil. Apakah kau ingin mati? Kau membunuh anak buahku, dan sekarang kau membuat keributan di balai pemakaman sambil memanggil nama tuanku. Apa kau pikir kau hebat? Sudahkah kau memikirkan konsekuensi melawan kami? Frankie tidak pernah menyangka Harvey akan muncul dengan sukarela, bahkan sebelum kuil surgawi dan Dewan Bisnis Barata bertindak. Orang itu sudah melewati batas. Puluhan orang India berteriak marah sambil menyerbu maju, menghunus pedang seolah ingin mencabik-cabik Harvey. Dahlia John melangkah maju dengan mata yang berkilauan. Berani sekali kau, Harvey. Kau masih mencoba buat masalah setelah membunuh Freddy Garcia.
Apakah kau benar-benar berpikir bisa bertindak seperti ini hanya karena mendapat dukungan keluarga Torres? Apakah kau pikir tidak ada yang berani melawanmu? Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Aku membayar. Untuk apa? Harvey tampak acuh tak acuh. Aku tidak membunuh siapapun, juga tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa aku harus membayar jika memang begitu? Kalian orang India dan keluarga John, kalian harus memberikan pernyataan yang adil karena telah menuduhku dengan tuduhan palsu. Harvey melempar orang yang sedang ia seret ke tanah. Ini orang yang membunuh Freddy. Kalian bisa tanya dia tentang detailnya. Dokter yang mengenakan masker gemetar sambil menunjukkan keputusasaan. Orang India itu secara naluriah maju untuk melihat lebih dekat. Mereka membeku saat melihat wajah dokter itu. Harvey York. Frankie juga melangkah maju. Pupil matanya mengecil saat melihat wajah itu. Orang India sangat mahir dalam seni penyamaran, jadi dia tahu orang di depannya pasti menyamar sebagai Harvey. Jika diperhatikan lebih dekat, penampilan dan sikap dokter itu lebih mirip dengan orang dalam rekaman pengawasan yang ia dapatkan. Singkatnya, Harvey mungkin telah dituduh salah. Wajah Dahlia berubah pucat saat melihat dokter itu. Tangannya yang memegang senjata tidak sengaja gemetar. Matanya berkedut panik. Ia tidak menyangka pembunuh yang menjebak Harvey berakhir seperti ini. Dia diam-diam mengutuk Elliot John karena sangat tidak berguna, bahkan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ia ingin mengirim pesan beberapa kali ke ponselnya, tapi tidak bisa melakukan gerakan mencolok dalam situasi tegang seperti ini. Frankie memandang Harvey dengan ekspresi dingin. Apa maksudnya ini? Kau orang pintar. Kau pasti bisa mengerti. Harvey santai mengambil pedang dari tanah dan mengarahkannya ke dokter itu. Orang ini milik keluarga John. Dia menyamar sebagai aku saat menyusup ke rumah sakit dan membunuh Freddy. Bab 3400. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Harvey York. Mereka sebenarnya bisa saja mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak menyangka Harvey akan menghadirkan seseorang untuk bersaksi demi dirinya. Setelah diperiksa lebih teliti, orang-orang India yang hadir saat pembunuhan hari itu bisa melihat dokter itu lebih mirip pembunuh daripada Harvey. Kebencian semua orang berubah menjadi tatapan mendalam. Mata Dahlia John bergetar sebelum dia melangkah maju. Jangan coba-coba menyalahkan kami, Harvey. Serunya. Kau kira siapa keluarga John ini? Kenapa kami harus melakukan hal seperti itu? Jangan coba-coba mencemarkan nama baik kami. Mungkin orang ini cuma seorang pengemis yang kalian pakai untuk menjebak kami. Kau sebaiknya jaga mulutmu, Harvey. Kau akan membayar jika masih berani berkata seperti itu. Dahlia tampak sangat percaya diri. Dia berusaha sekuat tenaga mengalihkan perhatian Frankie Garcia dan yang lain agar tidak mengabaikan kata-kata Harvey. Frankie menyipitkan mata sesaat lalu menatap kembali ke arah Harvey. Kau bilang orang ini menyamar menjadi dirimu dan membunuh juniorku. Kalau memang begitu, tunjukkan buktinya. Kuil surgawi dan Dewan Bisnis Barata tidak mudah dibodohi. Kalau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, tunjukkan sesuatu yang bisa kami percayai. Kami tidak akan membiarkanmu lepas jika tidak. Puluhan orang India mengelilingi Harvey. Aku membawa si pelaku ke sini, bukan karena takut pada kalian. Aku membawanya ke sini supaya aku tidak disalahkan atas hal seperti ini. Lagi pula, bajingan itu, Freddy Garcia, bahkan tidak pantas untuk dibunuh. Harvey memainkan pedang di tangannya dan berkata, "Karema itu kau harus turun dari kesombonganmu. Kau adalah bakat terkenal dari India. Aku yakin kau cukup pintar untuk tahu itu. Kau pasti bisa tahu kalau aku berbohong. Cukup cari penjaga keamanan malam itu, dan kau akan bisa mengenali pembunuhnya. Selain itu, bukankah kalian ahli dalam hipnotis? Coba saja lakukan pada orang ini. Dia akan memberitahu semua yang perlu kalian tahu. Tentu saja, lakukan di depan aku. Aku bahkan akan membantu jika kalian membutuhkan." Harvey kemudian menjentikkan jarinya. Dokter itu gemetar setelah mendengar jentikan itu.
Wajahnya terlihat lemas saat berkata, "Tidak, tidak, jangan pukul aku. Aku akan bicara. Aku akan memberitahu semuanya. Aku adalah 39. Keluarga John membesarkanku sebagai pion mereka. Aku mahir dalam seni penyamar." Malam itu, Tuan Muda John memerintahkan untuk membunuh Freddy di rumah sakit. Dan setelah semuanya selesai, aku bisa bersembunyi di Amerika. Dia punya villa dan $1.000.000 menungguku di sana. Aku bisa menjalani sisa hidupku sebagai orang kaya. Itu semua benar. Lihat saja harta milikku. Tentu saja, 39 ketakutan. Saat itu dia sama sekali tidak berniat menyembunyikan apapun.